أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin yang dimuliakan Allah, baik yang mengikuti di masjid atau di kediaman masing-masing. Malam ini kuliah ke-33. Kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 30. Mungkin bahan sudah ada di HP Bapak masing-masing sambil menunggu Pak Beli menyiapkan. Kita akan mencoba untuk memulai surat Al-Baqarah ayat 3 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ayat ini firman Allah yang memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, kita lihat ayatnya nih, tadi yang saya baca. Nah, ini. Jadi ayat ini bersifat informatif. Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa sesungguhnya Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Para malaikat mengajukan pertanyaan. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu mayufsidu, makhluk yang merusak, fiha di bumi, wa yasfiku dima'a, dan menumpahkan darah, maksudnya membunuh sesamanya, membunuh makhluk lain. Wa nahnu, sedangkan kami para malaikat, nusabbihu, kami senantiasa bertasbih, kami bihamdika, memuji engkau, wa nuqaddisu lak, kami senantiasa menyucikan engkau. Allah menjawab, qala, Allah berkata, ini a'lamu, aku lebih tahu, ma la ta'lamun, apa yang kau tidak tahu. Yang pertama, kita akan menjelaskan malaikah. Ini sebetulnya bentuk jamak, bentuk tunggalnya malak. Tapi kita sudah terbiasa menggunakan malaikat, lalu diartikan para malaikat, padahal para malak. Gitu. Tidak apa-apa kita gunakan yang sudah umum saja, bentuk jamak. Itu malaikat itu siapa? Pertama, malaikat dalam ayat ini menyebut, nah, yang pertama malaikat menyebut, dan kami senantiasa bertasbih, memuji engkau. Bertasbih itu mengucapkan subhanallah, bihamdik itu mengucapkan alhamdulillah. Malaikat senantiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, dua-duanya menggambarkan kedekatan, menggambarkan ketaatan, menggambarkan kesolehan, menggambarkan zikir. Itu tidak tergambar malaikat menumpahkan darah. Yang kedua, wa nuqaddisu lak, kami senantiasa menyatakan engkau maha suci. Itu Allah itu seperti yang dinyatakan oleh Allah juga menjadi keyakinan malaikat. Tidak ada yang menyimpang. Yang berikutnya, la ya'sunallaha, mereka para malaikat tidak pernah menolak kepada Allah apa saja amarohum yang Allah perintahkan kepada mereka.
Jadi tidak pernah menolak kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka melakukan segala hal yuk marun yang diperintahkan kepada mereka. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Para malaikat itu sujud seluruhnya kepada Allah. Begitulah gambaran malaikat. Gambaran tentang ketaatan yang mutlak, kepatuhan yang tinggi, dan atau kepatuhan yang absolut. Begitu gambarnya malaikat. Gitu. Nah, mengapa menciptakan khalifah itu bukan malaikat yang gambarannya seperti tadi? Nah, ini ayatnya yang tadi dibaca itu kan itu tadi gabungan dari 2 ayat, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat At-Tahrim ayat 6. Di surat ke-66 ayat 6. Begitu tentang malaikat. Sekarang apa yang maksud dengan khalifah? Khalifah. Khalifah berasal dari kata kerja kholafa. Lampa, yang artinya datang kemudian. Kalau salapa itu datang lebih dulu, salapa. Ini datang kemudian. Yang datang kemudian itu posisinya menggantikan yang lebih dahulu. Yang ketiga, khalifah itu yang mewakili. Yang datang kemudian menggantikan, mewakili. Dan yang terakhir, khalifah itu memimpin. Khalifah itu pemimpin. Gitu. Jadi ketika Allah akan menciptakan manusia, menciptakan khalifah di bumi, maksudnya Allah menciptakan manusia. Tapi manusia itu menjadi pemimpin di bumi. Karena itu khalifah begitu. Nah, ini khalifah itu memimpin jadinya. Khalaif, para pemimpin. Kita sering mendengar kata khilafah. Khilafah itu kepemimpinan. Nah, 3 istilah ini yang sering muncul kata khalifah dan khilafah. Kalau khilafah, kepemimpinan. Mengapa saya tulis? Karena khilafah ala manhajin nubuwah, kepemimpinan dengan itu manhaj atau metodologi Rasul. Dan itu sering jadi tema. Khilafah Rasyidah, kepemimpinan yang terbimbing. Itu khilafah. Sekarang Allah akan menciptakan manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Nah, dalam diri manusia itu ada 2 hal. Sebut saja manusia itu seperti abri tempo dulu, dewi fungsi. Yang pertama, manusia itu Abdullah, hamba Allah. Maka akan pada diri manusia ada kehambaan. Kehambaan itu namanya al-ubudiyah. Siapa manusia? Abdullah, hamba Allah. Nah, inilah yang diminta untuk tunduk, untuk patuh, untuk sujud. Itu dalam rangka kehambaan, menghambakan diri kepada Allah. Tapi yang kedua, manusia itu khalifatullah, khalifah Allah, kepemimpinan, yaitu mewakili Allah, memimpin sesama manusia, memimpin alam. Itu. Nah, karena itu khalifah ini dipahami dengan 2. Yang pertama bersifat individual, artinya setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Maksud memimpin itu manusia bertanggung jawab atas dirinya.
dia memimpin dirinya, penanggung jawabnya, maka khalifah Allah itu setiap pribadi, setiap orang, dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya, bertanggung jawab terhadap dirinya. Betul. Di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti terhadap Allah. Karena itu sifatnya setiap pribadi. Kalau yang kedua, khalifah itu dianggap institusi, lembaga, lembaga negara. Karena itu khalifah itu pemimpin negara. Khilafah itu adalah salah satu konsep bernegara. Inilah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Tahrir memperjuangkan tegaknya khilafah. Itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam konteks bernegara, hanya disebutkan secara umum. Karena itu para ulama lebih banyak memahami konsep khilafah dalam konteks individual. Tuh. Bagaimana ya, tapi kemudian bertingkat. Individu ini pertama memimpin dirinya. Berikutnya kalau dia seorang laki-laki lalu punya istri, jadi memimpin istrinya. Kalau sudah punya anak, jadi memimpin keluarga. Gitu. Lalu nanti kalau kemudian dia mendapat kepercayaan untuk mengelola tetangga, jadi ketua RT, khalifah untuk si RT RT. Kalau kemudian dia jadi ketua masjid, kekhalifahan dalam urusan kemasjidan. Gitu saja pemahamannya. Tapi intinya adalah dia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, terhadap job yang diberikan, kepercayaan yang diberikan kepada setiap orang. Itu. Apakah kemudian institusional? Ya nggak salah. Silakan. Mungkin benar menurut ijtihadnya, mungkin juga keliru. Silakan. Jadi tidak dalam posisi menyalahkan, saya dalam posisi menjelaskan ada dua pemahaman tentang konsep khalifah. Itu. Sekarang gimana malaikat bertanya, Allah menjawab. Pak Uli, mohon berkenan membantu. Ini terjadi tanya jawab. Kan tadi Allah memberitahukan akan menciptakan manusia, lalu akan dikasih tugas sebagai khalifah di bumi. Maka saya kasih judul malaikat bertanya, Allah menjawab. Bagaimana ini terjadi? Inilah narasi atau catatan yang saya tulis. Silakan Poli. Informasi bahwa Allah akan menciptakan khalifah pemimpin di bumi mendapat respon dari para malaikat sesuai dengan pengetahuan mereka tentang makhluk di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi, sedang kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Maksudnya bahwa karakter manusia atau Adam yang akan menjadi khalifah di bumi ini, di bumi itu tidak seperti karakter makhluk yang ada di bumi sebelum Adam. Nah, ini kira-kira, ini saya mengacu kepada tafsir Al-Marogi. Seperti ini tafsir Al-Marogi menjelaskannya. Penjelasan ini memberikan ruang orang menyimpulkan Adam bukan manusia pertama. Karena ada makhluk sebelum Adam yang disaksikan oleh para malaikat. Nah itu lemah. Karena itu kesimpulan dari kesimpulan. Asumsi dari asumsi. Tidak ada ayat yang menyebutkan sebelum Adam ada makhluk.
Tidak ada. Hanya malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu yang merusak dan menumpahkan darah. Itu malaikat cuma mengatakan begitu. Lalu dipahami, oh kalau begitu ada makhluk sebelum Adam yang karakternya seperti digambarkan malaikat, merusak dan menumpahkan darah. Apakah manusia? Lebih-lebih tidak ada informasi bahwa itu namanya manusia. Itu. Karena itu jalan tengah yang menjadi kesepakatan ulama, Adam manusia pertama. Sebelum ada makhluk di bumi yang menurut penglihatan malaikat, pengetahuan malaikat, dua sifatnya, merusak dan menumpahkan darah. Ketika malaikat bertanya, apakah khalifah yang dimaksud adalah makhluk seperti itu? Allah menjawab, aku lebih tahu. Jadi, sedangkan kamu tidak tahu. Maksudnya, bahwa manusia ya Adam, nenek moyang kita Adam, bapak manusia itu tidak seperti digambarkan para malaikat. Tapi juga tidak seperti malaikat yang tadi bertasbih terus, bertahmid terus, menyucikan Allah, tidak menolak sedikit pun apa yang Allah perintahkan. Gak begitu. Jadi gimana manusia? Nah inilah yang disebut. Oh tadi, dua karakter makhluk tadi. Merusak di bumi dan menumpahkan darah. Gimana jadinya karakter manusia? Nah inilah, Pauli, informasi ini diperoleh pada surat Asy-Syam, surat ke-91 ayat 8, 9, 10. Ini ada 3 ayat sebetulnya pendek-pendek. Pak Uli berkenan untuk membacakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran surat Al-Syam surat 91 ayat 8 sampai 10. Jadi ayatnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamaha futuha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi menurut Allah karakter Adam manusia itu dua, memiliki potensi fujur dan memiliki potensi takwa. Nah, ketika fujur yang dominan, maka seperti dilihat oleh malaikat, membuat kehancuran, menumpahkan darah. Tapi ada potensi lain dari manusia, yaitu takwa. Kalau gitu, tidak seperti digambarkan malaikat. Malaikat hanya melihat sisi yang negatifnya. Padahal Allah menciptakan Adam itu ada kekuatan untuk fujur, jahat, membuatkan kerusakan, menumpahkan darah, dan takwa. Takwa itu adalah melindungi dirinya, melindungi lingkungannya, melindungi sesamanya. Karena takwa itu terhubung dengan 3 hal. 1, terhubung dengan Allah. 2, terhubung dengan sesama manusia. 3, terhubung dengan alam. Kepada Allah. Seperti malaikat. Sujud, ruku, bertasbih, bertahmid, menyucikan diri. Ini sama seperti malaikat. Tapi kepada sesama, memimpin tadi, mengelola, mengajak, memperjuangkan perbaikan-perbaikan, menata lingkungan, menata kehidupan kepada alam. Alam dirawat, dilestarikan, dimanfaatkan secara proporsional.
Nah, seperti ini nggak bisa malaikat. Malaikat hanya patuh saja. Itulah khalifah gitu. Khalifah itu yang dimaksud adalah manusia itu berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan alam. Itu kira-kira khalifah itu. Tapi dengan catatan, manusia harus mengikuti bimbingan Allah supaya terus mengembangkan potensi takwanya sehingga ketakwaannya itu menjadi aktual. Fujurnya ditekan, dikurangi sampai kemudian berkurang. Apakah hanya sampai 0? Tidak, kan bukan malaikat. Malaikat 0. 0 fujur. Takwanya 100%. Fujurnya 0. Manusia kalau ketakwaannya 97, fujurnya 3. Kalau turun di 90, fujurnya 10. Nah, inilah manusia perlu berjuang, perlu berusaha. Ada yang berjuang dengan kemampuan dirinya, ada yang berjuang harus kolaborasi dengan sesamanya. Tapi intinya manusia ketika berjuang itu harus ada pegangan, iman, harus ada buku petunjuk, Al-Quran, harus ada model yang menjadi imam, rasul. Lalu dia membangun kebersamaan supaya kuat. Begitulah fungsi kekhalifahan. Saya kira ngaji kita singkat nih. Gitu. Sudah berakhir. Gitu. Sekarang waktunya yang cukup untuk pendalaman. Sengaja saya satu ayat saja, ayat 30 dihubungkan dengan surat Asy-Syam ayat 8, 9, 10. Tuh. Silahkan, siapa yang akan memulai? Begitu. Siapa yang akan memulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo tengah jeng Pak Dani. Oh, di situ mawon. Monggo. Nah, biar kelihatan lah. Monggo. Tadi disebutkan proses penciptaan Adam di mana malaikat tidak setuju ya, Dok? Karena Pak Ustadz, karena bikin kerusakan dan penumpang darah. Ya. Nah, kalau saya lihat riwayat, Adam itu dibikin dan dikasih ruh sama Allah itu pada usia 13 tahun setelah pembuatan kalau nggak salah. Nah, pertanyaan gini, seolah-olah malaikat itu sudah tahu bahwa manusia nanti yang akan diciptakan Allah itu akan membuat kerusakan saja dan penumpang darah. Padahal menurut malaikat, saya aja kan sudah cukup karena saya memang taat, gitu, selalu menyembah Allah. Kelihatannya di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada makhluk sebelum Adam? Karena dialog malaikat sama Allah itu kenapa dibikin manusia yang namanya Adam kalau nantinya akan membuat kerusakan dan penumpahan darah? Itu aja sebetulnya. Pertanyaan satu aja. Apakah ada manusia lain sebelum Adam melihat dialog malaikat sama Allah seperti itu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Jawabannya makhluk, bukan manusia. Tidak ada kalimat manusia. Kalimat manusia itu opini manusia. Tidak ada di Al-Quran. Yang ada, malaikat tidak menyebut manusia. Menyebutnya man. Coba kita lihat ayatnya. Nah, ini kita harus mendalami apa makna man dalam bahasa Arab.
Tuh, kita mundur nih. Wah, nggak apa-apa. Nggak banyak lah. Mundur kagak aja. Coba kita lihat. Coba kita kembali ke ayat surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, kan apa jalupia man. Man itu dalam bahasa Arab bisa manusia, bisa hewan, bisa malaikat, bisa siapa saja, makhluk. Makhluk itu yang diciptakan, selain Allah itu makhluk. Jadi, kita terbiasa mengartikan man manusia. Padahal, kata man itu bersifat, mungkin terjemah yang tepat, mayuk suya makhluk yang membuat kerusakan. Gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada makhluk itu? Ada. Ayatnya ini. Jadi memang Adam itu manusia pertama yang diciptakan Allah. Oh, kalau gitu terbalik. Adam itu manusia. Ya. Gitu. Gitu kalimatnya. Khusus kalau Adam, Allah manusia. Kalau yang tadi makhluk. Gitu. Ada manusia jelas. Kan Adam tuh Bashar, Anas, Al-Insa di ayat lain. Itu. Kalau gitu sih bukannya yang ayat ini digambarkan dua. Sifatnya merusak dan menumpahkan itu makhluk. Itu bisa. Apakah ada makhluk? Ada mah manusia. Pengertian makhluk itu secara umum selain Allah semuanya makhluk. Apakah ada makhluk? Jawaban umum, ya makhluk. Karena Allah Al-Khaliq. Allah yang menciptakan. Tunggal pencipta itu Allah saja sendiri. Yang diciptakan oleh Allah makhluk. Jadi kalau ditanya apakah ada makhluk? Jawabannya, ya makhluk. Tapi makhluk ini disebut manusia. Sedangkan yang ada sebelumnya makhluk saja. Apakah manusia atau bukan manusia? Tidak ada keterangan. Gitu. Di sini saya lihat dialog antara malaikat sama Allah itu seolah-olah malaikat tahu. Nah, bukan tahu. Apa itu? Bukan tahu yang ke depan. Ya. Sudah melihat sebelum Adam. Jadi bukan, tadi kan seakan-akan prediksinya ke depan. Bukan. Malaikat sudah melihat ada makhluk di bumi sebelum Adam yang karakternya dua tadi. Iya. Tapi makhluk sebelum Adam itu belum tentu manusia. Belum tentu, tidak ada keterangan. Oke, makasih Pak Ustaz. Itu penjelasannya. Nah, gitu. Coba kita menjelaskannya lebih detail. Gimana? Sampun? Ya. Beberapa orang yang memperdebatkan itu. Iya, coba tenang menjelaskan seperti tadi. Konsep makhluk, jangan terburu-buru, jangan makhluk disamakan dengan manusia. Tunggu, harus mendalam, detail. Seperti dialog saya dengan panjenengan. Oke, sudah cukup Ustaz. Makasih. Ya. Pak Ustadz nerusin. Kalau di Al-Quran terjemahan, di banyak Al-Quran terjemahan yang namanya man itu diterjemahkan sebagai kata ganti ketiga, orang. Padahal secara umum, kalau orang itu berarti kalau nggak manusia, malaikat atau jin. Jadi kalau pertanyaannya bukan manusia karena baru diciptakan, berarti antara dua. Kalau memang malaikat Jangan dibatasi, emang cuma itu. Terserah Gusti Allah, apa pentingnya buat kita.
makhluk itu banyak. Manusia makhluk, jin makhluk, itu malaikat makhluk. Jin punya karakter tersendiri, manusia punya karakter sendiri, malaikat sendiri. Yang karakter ini kan karakternya negatif. Lebih baik beri ruang kosong makhluk Allah yang Maha Tahu. Jangan seakan-akan kita menentukan, oh itu jin. Tahu dari mana? Kamu soto. Itu. Tuh. Lebih baik lagi masing-masing digambarkan karakternya. Malaikat tadi karakternya digambarkan oleh Al-Quran, jin digambarkan, manusia digambarkan. Ini kan cuma dua penggambarannya, dan dua-duanya negatif. Yufsidu dan yasfiku. Yufsidu membuat kehancuran, yasfiku membunuh makhluk hidup, membunuh manusia, membunuh makhluk-makhluk yang berdarah, dibunuh. Coba lebih tenang, jangan terburu-buru menyimpulkan oh itu jin atau malaikat apa. Saya kira gitu. Nah, kalau lebih tenang seperti itu, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih bijak, lebih wisdom. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Cuma karakter-karakter tadi, karakter yufsidu, karakter yasfiku, ada pada manusia. Karena Allah memberitahu itu fujur, jahat itu, fujur itu jahat. Merusak kejahatan, membunuh kejahatan. Manusia juga pelaku tindak kejahatan, tindakan secara khusus dalam istilah hukum, tindakan kriminal. Sampai ada ilmunya, kriminologi, ilmu tentang kejahatan manusia. Itu. Tapi tunggu dulu, selain fujur, manusia punya sisi takwa. Sisi takwa itu ada pada 3 titik. Satu pada al-aqlus salim, pikirannya yang bersih, yang jernih, yang bening. Tidak mesti muslim, manusia saja umum. Yang kedua, pada qalbun salim. Nah, qalbun salim itu dalam bentuk apa? Bisa intuisi, itu qalbun salim. Bisa nurani, itu qalbun salim. Manusia bukan muslim bisa punya aqlus salim, pikiran yang jernih, punya intuisi, punya nurani, punya perasaan yang dalam, yang disebut dengan kesadaran. Itu ada. Karena itu bekal modal kemanusiaan, namanya modal kemanusiaan lah. Nah, kalau ditambah dengan iman, tambah kokoh. Makanya dalam diri orang beriman itu ada kemanusiaan, ada ketuhanan. Gitu. Pada diri orang yang tidak bertuhan ada kemanusiaan saja. Mestinya orang beriman itu lebih baik akhlaknya, karena dia bertuhan dan berperi kemanusiaan. Jadi kira-kira bagaimana Pak Mumu? Masih belum mantap? Coba kemukakan sehingga saya bisa menyimak. Mungkin salah saya menangkap, tapi kan saya akan menyimak dengan seksama. Silahkan apa? Nah, nambah nanya. Masih yang tadi atau yang Masih yang tadi, cuman kalau saya suka baca-baca itu kalau cerita ada yang namanya makhluk yang dikurung sama Nabi Zulkarnain, itu di Al-Quran kan asal muasalnya nggak pernah diceritain. Ya. Zulkarnain bukan nabi, Pak. Hah? Nggak usah ditambah-tambah. Zulkarnain bukan nabi. Ya, yang dikurung.
dikasih pagar. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Nah, itu kan nggak pernah diceritain awalnya dari mana. Apakah memungkinkan bahwa itu yang disebut sama malaikat, orang yang membuat kerusakan dan pertumbuhan darah, makhluk? Kalau jawabannya mungkin saja, tapi kita nggak bisa memastikan. Kalau dijawab mungkin, itu termasuk mungkinat. Jawabannya singkat. Mungkin saja. Kalau menurut Al-Quran, Ya'juj wa Ma'juj itu tunggu tuh. Tapi apakah kemungkinan itu mana yang paling mendekati? Mari kita lihat. Ya'juj wa Ma'juj digambarkan dalam Al-Quran itu masih ada, masih hidup sampai sekarang. Lalu oleh Allah dalam posisi dikurung. Menjelang kiamat, kurungannya dibuka, lalu lepas. Maka munculnya Ya'juj wa Ma'juj itu menjadi tanda kiamat sudah dekat. Itu pesan Al-Quran. Sementara yang digambarkan oleh malaikat, makhluknya sudah sirna, sudah hilang, sudah tidak ada. Malaikat hanya pernah menyaksikan. Nah, kalau begitu kemungkinan ini besar atau kecil? Itu. Tunggu dulu. Jadi itu ada yang menemukan bisa saja. Ya bisa. Namanya teori kemungkinan itu bahasa Arabnya mungkinat. Ada ruang, ada peluang. Tapi kemungkinan itu bisa besar, bisa sedang, bisa kecil. Itu. Saya termasuk menyimpulkan Ya'juj wa Ma'juj tersendiri yang memang itu diciptakan dan masih ada sampai sekarang. Itu. Tapi nanti manusia akan menjadi menderita itu karena Ya'juj wa Ma'juj akan mengorganisir untuk membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Itu. Di sini mungkin sama seperti karakter makhluk yang dilihat oleh malaikat tadi. Gitu. Nah, di sini yang menguatkan bahwa bisa saja Ya'juj Ma'juj itulah yang dilihat oleh malaikat karena sama karakternya. Tapi beberapa penjelasan lain itu malaikat apakah makhluknya masih ada pada saat Adam akan diciptakan? Sudah tidak ada. Nah, kalau gitu tidak nyambung dong dengan kesimpulan bahwa yang dilihat Adam itu Ya'juj wa Ma'juj. Karena Ya'juj wa Ma'juj masih ada. Sampai sekarang masih dikurung. Seperti itu gambarannya. Wallahu a'lam. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini kita hanya memahami dari ayat, memahami dari hadis, dan pemahamannya diusahakan tepat. Tidak usah. Jadi tidak tahu pun tidak apa-apa. Bukan bagian daripada rukun agama yang kalau tidak diketahui kita bermasalah dalam agama. Enggak. Cuma tetap kita mengikuti bimbingan petunjuk Al-Quran. Boleh punya kesimpulan-kesimpulan, tapi sepanjang kesimpulan itu masih bisa dikembalikan. Nah, sekarang disimpulkan Ya'juj Ma'juj itulah yang lihat. Bisa nggak? Bisa. Cuma apakah ini kesimpulan yang didukung oleh analisis yang kuat atau lemah? Apakah kemungkinan yang cukup ruang-ruang terbuka atau kemungkinannya semakin kecil? Wallahu a'lam. Itu kira-kira penjelasannya, Pak, kalau dihubungkan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Terima kasih. Masih ada yang lain? Kelihatannya Pak Dokter. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Prof. Ini mungkin pertanyaannya ya, dikena melihat
penyampaian Prof ini. Ya ini untuk diskusi ya mungkin apa ya kalau kita kan ya dasarnya aku percayalah gitu. Mungkin ada yang tidak bisa disampaikan secara akal, tapi ya kita harus beriman kan begitu aja misalnya. Kalau begini saya menyimpulkan Prof dari apa yang disampaikan, sepertinya manusia menjadi khalifah di bumi itu adalah settingan Allah Subhanahu wa taala yang dari awal atau bagaimana? Kenapa? Karena Adam diciptakan dengan turunnya ayat yang tadi, ya mungkin Prof yang bisa jelasin pertanyaan malaikat yang tadi dalam ayat tadi, apakah itu duluan prosesnya Adam di sorga atau bagaimana? Sehingga ada proses Nabi Adam maka buah khuldi kemudian diturunkan ke bumi. Kalau kita berpikir, kalau settingan awalnya, ya kalau kita berpikir yang bagusnya aja nih Prof ya diciptakan Adam ya ditaruh di bumi. Tapi kan ditaruh di sorga, ada proses memakan buah khuldi, dihukum, dan masuk ke bumi. Dan ini yang settingan awal tadi juga saya lihat, setelah di bumi ini, pasti ada yang namanya, ya tadi disampaikan, bahwa menjawab pertanyaan malaikat, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Dan masing-masingnya diberilah, kalau yang mengisi dengan ketakwaan itulah yang terbaik. Jadi artinya sudah ada settingannya, ada dua hal ini. Dan itu mungkin sudah dicatatkan di Lauh Mahfuz sejak dahulu kalanya. Mulai dari zaman Nabi Adam dan Nabi yang lain. Dan semuanya itu sudah terbagi dua juga. Ada yang kejahatan, ada yang ketakwaan. Persoalannya, bagaimana manusia sebagai khalifah di bumi ini bisa merubah pada dia masuk kepada fase ketakwaan. Supaya mereka masuk kepada khalifah yang dimaksud dalam, ya mungkin, inilah yang diharapkan, kita ini menjadi khalifah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu itu Prof. Jadi artinya apakah ini sebagai apalah namanya ya, kita terima apa adanya aja ini atau bagaimana? Ini kan susah karena dari dulu udah pasti begitu. Lebih-lebih kalau saat sekarang, kalau kita lihat jumlah populasi Muslim di dunia jauh lebih banyak orang tidak Muslim kan Prof ya. Kalau populasi di dunia saat sekarang ini. Jadi artinya kekhalifahan yang diilhamkan Allah itu sampai hitungan seperti itu, ya memang yang punya kekuatan ketakwaan itu jauh lebih kecil daripada yang kejahatan tadi. Akan ini harus diperbaiki. Itu satu Prof pertanyaan. Kemudian yang kedua, Prof mungkin dijelaskan, tadi saya melihat kekhalifahan itu pertanggungjawabannya individual atau kepunyaannya individual. Kalau tidak salah tadi Prof jelaskan. Kalau dalam aspek kehidupan yang saya lihat, apakah mungkin kekhalifahan ini dikoordinir oleh kolektif kolegial? Sehingga maksudnya, kalau dia kolektif kolegial, tentu metode ketakwaan yang diciptakan dan kemudian punishment-nya lah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mereka tidak menjalankan dengan hal yang sesuai dengan aturan turunan yang lain-lain tadi dalam rangka ujungnya ketakwaan, itu menjadi tanggung jawab kolektif kolegial juga, sehingga dia masuk dalam kita bertata negara ini gitu loh Prof. Sehingga maksud saya bisa jadi ada kekhalifahan individual tadi dia tertahan karena ada kolektif kolegial yang lain yang jauh lebih superpower lagi gitu Prof ya. Demikian juga dalam kehidupan tata negara di dunia, ada Indonesia, ada Amerika lagi, ada Rusia lagi. Indonesia mau mungkin ya ini dalam politik ya kita normal aja nih Prof ya. Indonesia ingin bantu Palestina bisa, wah enak ini nanti Amerika memveto pula kita. Jadi kita ini hati-hati semua. Jadi ada tatanan kolektif kolegial
ya menurut saya juga membatasi hal-hal seperti itu. Apakah ini sudah settingan awal yang dibuat seperti itu, atau ada usaha-usaha yang kita bisa merubah itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya, ya ini artinya suatu hal yang dikompetisikan lah, bukan sesuatu yang sudah ada catatan di lauh mahfud jumlah sekian sekian sekian. Inilah yang menjadi yang orang yang diilhamkan Allah Subhanahu Wa Taala dari zaman Nabi Adam, yang khalifahnya yang sesuai dengan yang diilhamkan, yang ketakwaan tadi. Mungkin itu Prof pertanyaannya, Prof. Ya. Terima kasih, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Pertama saya coba akan menjelaskan dua pertanyaan itu kan terkait. Surat Al-Baqarah ayat 30 itu baru pengumuman. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa aku akan menjadikan khalifah di bumi. Jadi ini Allah menyatakan kehendak kepada para malaikat. Di mana itu malaikat berada? Malaikat berada di surga. Jadi Allah memberitahukan kepada para malaikat di surga itu bisa turun ke bumi, bisa melihat apa yang terjadi di bumi. Gitu. Respon malaikat itu untuk menggambarkan tiga hal. Pertama, bumi sudah ada. Bumi. Pada saat dialog ini, Allah sudah menciptakan bumi. Kedua, di bumi pernah ada makhluk. Yang tadi kita sudah dialogkan dengan Pak Abdani. Ada makhluk. Yang dilihat oleh malaikat, makhluk itu dua sifatnya. Menumpahkan darah, merusak, dan menumpahkan darah. Yang ketiga, malaikat mencemaskan kalau ingin menciptakan khalifah di bumi seperti yang dilihat oleh malaikat, itu kan tujuan penciptaan nggak tercapai. Gimana bisa mendatangkan kemaslahatan, kedamaian, ketentraman? Nggak bisa. Karena dihambat dengan dua sifat. Merusak dan membunuh. Menumpahkan darah. Gitu. Lalu malaikat menawarkan, bukan menawarkan, menyebut dirinya. Tidak menawarkan Pak kami saja, enggak. Tapi malaikat menyebut dirinya. Kami tasbih, kami memujimu, kami menyucikan namamu. Gitu ya. Tapi jawaban Allah, aku lebih tahu. Ini kira-kira kisarannya di ayat 30 ini masih pengumuman. Oke. Itu dulu. Karena kita nanti akan mengalir 31, 32, 33, ayat 34. Akan banyak informasinya. Kita simpan dulu ini dulu 30, makanya saya satu ayat aja 30. Nah, lalu apakah ini terjadi? Terjadi. Allah ciptakan Adam. Ciptakan Adam. Bagaimana penciptaan Adam? Banyak riwayat-riwayat. Tadi salah satunya dikutip oleh Pak Hamdani. Yang itu sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Tadi diciptakan dulu 13 tahun baru dikasih. Itu
saya membaca kitab namanya Dako Ikul Ahbar. Baca 100 halaman, 120 halaman pakai bahasa Arab. Isinya mitos semua. Dan itu dibaca di pesantren, saya kan pesantren. Yang kedua, saya baca kitab Durotun Nasihin. Di sini bagian awalnya bagus, ayat Quran, hadis Nabi, tapi ditafsirkan dengan cerita, detil-detil, ceritanya ngawur. Saya ada kitabnya, nanti kapan-kapan saya bacakan. Dako Ikul Ahbar. Itu yang sekarang saya tidak pakai Durotun Nasihin bagian yang bawahnya, atasnya saja. Gini, jadi Allah ciptakan Adam hidup di sorga. Gimana proses penciptaannya? Adam itu tidak ada bapak, tidak ada ibu. Jadi penciptaannya langsung. Allah ciptakan dari saripati, dari tanah, langsung surga. Sedangkan Hawa tercipta berasal dari tulang rusuk Adam. Itu hadis sahih, meskipun dibantah habis-habisan oleh orientalis. Itu. Nah, pertanyaannya, kan ayat 30 yang kita bahas sekarang, Allah menciptakan di bumi. Lihat ayatnya, kita mundur lagi. Agak panjang nih. Nih, kan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jelas-jelas di bumi. Tapi Adam hidup awal di sorga. Begitu. Itu dulu. Ayat ini yang sedang kita bahas jelas tekstual fil ardi di bumi. Tapi Adam dan Hawa hidup di surga. Coba pertanyaan pertama. Rencana Allah yang mana? Di bumi. Ini ayat ini, makanya ini patokan. Jadi sebelum nanti melangkah kepada ayat-ayat yang lain, ini dulu pangkalnya. Al-Baqarah 30 dulu. Gitu. Ini planning nih. Di bumi. Loh, kalau ingin menciptakan Adam di bumi, mengapa Adam di sorga? Apa Gusti Allah nggak paham? Kenapa tidak langsung aja di bumi? Bisa kita nyalahkan Allah. Sok tahu gimana? Nanti Allah akan menjawab. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Tuh jawaban Allah. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Ini ayat. Jadi gimana cerita dulu mengalir nih? Rencananya Allah akan menciptakan Adam di bumi. Ini menjadi para ulama kan ingin membahas tentang Adam, harus titik tolaknya Al-Baqarah 30. Ini jadi titik tolak. Ayat-ayat itu harus mengacu ke sini. Kebetulan posisinya juga ayat-ayat itu sesudah ayat 30. Urutan suratnya, surat keempat, kelima, kan ini suratnya kedua. Lebih awal. Tapi mengapa di sorga? Nah, inilah yang akan kita jelaskan. Nanti ayat cukup banyak mengalir. Di sorga itu, pertama, meskipun manusia diturunkan di bumi, toh di bumi itu hanya lintasan. Bukan untuk abadi. Bukan untuk selamanya. Nanti ada di ayat 37, wa mata'un ilahin. Kamu mendapatkan kenikmatan dunia sampai batas waktu tertentu. Jadi tetap temporer, ada batas waktu. Mana yang tanpa batas? Kembali di surga. Itu. Jadi di surga itu terminal akhir. Kenapa Adam harus di surga dulu? Supaya ada cerita. Supaya ada perjuangan.
agar kembali jadi ahli surga. Karena itu kehidupan Adam di surga itu untuk kepentingan apa? Pertama, Adam bersama para malaikat. Adam juga dipertemukan kelak dengan iblis. Nah, jadi manusia ini nanti bermitra dengan malaikat, sudah kenal tuh Adam dengan malaikat, pernah bergaul bersama malaikat di surga. Tapi juga Allah ciptakan iblis. Iblis juga sama dengan Adam ada di surga. Jadi di surga pada zaman itu manusia Adam berkomunitas, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan iblis. Yang satu absolutely dalam kebaikan, yang satu absolut dalam kejahatan. Dua-duanya absolut. Itu. Yang satu mutlak jahat, yang satu mutlak baik. Nah, Adam di tengah. Di tengah itu ada sifat malaikat, sujud, ruku, zikir, doa. Itu manusia. Tapi juga ada sifat yang tadi digambarkan, menumpahkan darah, merusak. Jadi di tengah. Gitu. Itu dulu. Biar kelak ketika di bumi itu pasti malaikat juga akan berhadapan dengan iblis, akan berhadapan dengan malaikat. Kita ini, tunggu, ini ceritanya agak panjang. Itu satu, planningnya seperti itu, plotnya ini. Lalu Allah mulai menunjukkan bahwa Adam pemimpin. Karena itu perintah pertama kepada malaikat dan kepada iblis, karena komunitasnya kan malaikat, iblis, Adam. 3. Coba kamu berikan penghormatan kepada Adam. Tuh, perintah pertama tuh sujud. Tapi bukan sujud seperti sujud kita kepada Allah, bukan penghormatan. Tabe, hormat. Malaikat spontan semuanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat yang jumlahnya ribuan, bahkan tidak terbatas jumlahnya, sujud kulluhum. Semuanya ajma'un, totalitas. Nah, ada yang tidak sujud. Nah, karena dia makhluk yang tercipta dengan baik. Illa iblis. Kecuali iblis. Sampai di situ sudah terlihat karakternya. Bahwa sang pemimpin ini akan berhadapan dengan nanti keturunannya. Adam kan akan melahirkan Bani Adam keturunan. Ada yang lebih kuat pada dirinya karakter takwa, maka ini akan sejalan dengan karakter malaikat. Ada yang dominan karakter jahat, fujur, inilah nanti mengikuti aspirasi iblis dan anak buah iblis yang disebut dengan setan. Gitu. Itu satu, itu test case-nya seperti itu. Jadi biar Adam tahu itu malaikat menghormati total, yang satu menolak total. Jadi sang pemimpin itu akan berhadapan dengan ada yang menerima, ada yang menolak. Kenyataan pemimpin akan seperti itu. Yang kedua, Adam sendiri sekarang tanpa iblis, tanpa malaikat, diuji oleh Allah. Allah ciptakan pohon huldi. Lalu ada berbuah huldi. Lalu Allah minta, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Adam dan pasanganmu jangan mendekat.
Jadi sudah mulai ada regulasi, ada aturan. Karena ini sang pemimpin harus taat kepada aturan. Pemimpin yang baik itu taat konstitusi. Bukan konstitusi diubah-ubah supaya memudahkan jalan. Nah, ini ceritanya sudah lain. Itu pemutar ahli itu di WA, baca, saya ikuti semua. Wah, ini para pakar di WA itu. Luar biasa. Nah, gitu kira-kira. Begitu. Ternyata Adam kejebak. Wow, kata orang Surabaya nih Pak Umu, gimana? Itu kejebak. Inilah karakter manusia. Nanti anak Adam juga banyak yang terjebak. Nah, kondisi seperti inilah Allah ngambil keputusan seperti yang direncanakan. Kalau gitu, malaikat tetap di surga, sewaktu-waktu sesuai dengan perintah turun ke bumi, manusia Adam turun ke bumi, iblis turun ke bumi. Wah, gitu. Malaikat mah sesuai dengan perintah. Gitu, turun ke buminya. Banyak yang turun, malaikat Hafadoh di bumi, malaikat Rokib, malaikat Atid mendampingi manusia, ya di bumi dong. Tapi malaikat itu di langit, ada, ya sudah di alam-alam malaikat. Itu sesuai dengan perintah lah. Tapi Adam turun, iblis turun. Kenapa iblis turun? Sang iblis akan melanjutkan terus untuk menguji seberapa manusia bisa ikut fujur atau ikut takwa. Gitu. Tergambar sampai di sini? Jadi sekarang rencana Allah di ayat 30 sudah dilaksanakan. Tapi melaksanakannya ada latar belakang, ada sebab, ada pertimbangan. Nggak langsung turun tanpa latar, tanpa dasar, tanpa alur. Ada dasar, ada latar, ada dasar, ada alur. Gitu. Gitu. Nah, sekarang akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Begitu kah? Nah, apakah khalifah itu pribadi atau institusi? Saya coba merangkum. Betulnya awalnya pribadi. Jadi kan manusia itu sebetulnya makhluk sosial. Tapi intinya makhluk apa? Makhluk individu. Makhluk sosial itu karena terikat ada dengan hukum sosial. Toh begitu sakaratul maut kembali lagi pribadi-pribadi. Ayatnya ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, individual, personal, seperti pertama kali kami ciptakan. Itu. Nah, tetapi kehalifahan yang individu itu nanti akan terseleksi, Pak. Akan terseleksi. Siapa yang memenuhi kualifikasi, maka dia bisa memimpin manusia lebih besar, lebih banyak. Karena itu sampai sini teori kepemimpinan, pemimpin itu dilahirkan. Itu pemimpin membawa gen, pemimpin membawa faktor hereditas, tetapi pemimpin dilahirkan oleh keadaan, oleh tantangan, oleh zaman. Itu teorinya gitu. Soekarno dalam usia 45 tahun kok bisa jadi presiden? Itu 45 tahun Soekarno. Masih muda, 45. Jadi nggak perlu dipersoalkan apa 40 apa 35. Soekarno 45 tuh. Kenapa? Karena zaman menuntut. Karena itu Bung Karno sebutlah putra sang Pajar. Maksudnya bukan bapaknya Pak Pajar, bukan. Tapi dia seperti pajar yang menyingsing di waktu pagi. Gitu. Oke. Nah, ketika manusia kemudian terpilih pemimpin, menurut madhab yang mengakui khalifah itu
maka Allah sudah membuat format bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang khilafah. Itu khilafah ini diuji Rasulullah SAW dulu menjadi nabi, menjadi rasul, kepala negara, kepala pemerintahan. 4 Rasulullah di Madinah. Nabiyan, rasulan, seorang nabi, seorang rasul, seorang kepala negara, seorang pemimpin pemerintahan. Bahkan satu lagi, panglima tertinggi angkatan perang. Itu otomatis. Nah, begitu Nabi wafat, nah, maka sebagai Nabi tidak bisa diteruskan. Sebagai Rasul tidak bisa diteruskan. Karena Nabi posisinya hot, amun nabiin. Tidak bisa. Tapi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai panglima perang, diteruskan. Nah, maka Abu Bakar tuh muncullah Abu Bakar khalifah, pengganti Nabi. Abu Bakar tuh lengkapnya khalifatu Rasulillah, pengganti Rasul. Tapi bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul, pengganti sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan perang. Inilah yang diyakini oleh sebagian besar ulama bahwa konsep khilafah itu Quran. Abu Bakar 2 tahun memimpin, 632 sampai 634. Muncul Umar. Siapa Umar konsepnya? Umar itu khalifatu Abi Bakrin, pengganti Abu Bakar. Maka rumusnya panjang. Khalifati Rasulillah, pengganti Rasul. Umar tidak menggantikan Rasul. Abu Bakar yang menggantikan Rasul itu. Umar itu menggantikan Abu Bakar. Giliran Utsman menggantikan Umar. Makanya panjang Utsman itu khalifati Rasulillah. Karena bukan menggantikan Rasul, enggak. Bukan menggantikan pengganti Rasul, menggantikan yang menggantikan Rasul. Panjang. Giliran Ali lebih panjang. Coba yang kelima lebih panjang. Akhirnya disingkat saja. Khilafah. Udah semuanya pemimpin, semuanya kepemimpinan. Gitu. Yang diyakini Rasyidah sampai 4. Tapi dilanjutkan. Bani Umayyah dengan 19 khalifah selama 90 tahun. Bani Abbas 39 khalifah selama 550 tahun. Lalu digantikan lagi oleh khalifah Bani Utsman, Ottoman dalam bahasa Inggris. Itu jumlah khalifahnya sampai lebih daripada 200 khalifah. Belum lagi khalifah-khalifah yang disamaan muncul di Mesir, di bagian Indonesia Timur. Nah, kesimpulannya ternyata sistem khalifah itu diubah. Sejak kapan diubah? Oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mulai tahun 1923 sudah diubah. Dia ciptakan model baru, republik, presiden, kebangsaan. Tuh. Tapi ya tetap ada yang bertahan. Masih ada yang kesultanan, masih ada yang kerajaan. Jadilah sistem kenegaraan itu dalam Islam beragam. Intinya nih, jadi ada yang individu, ada yang institusi. Intinya. Gimana pertanggungjawabannya? Nah, kalau yang individu mempertanggungjawabkan dirinya saja. Mempertanggungjawabkan dirinya, mempertanggungjawabkan terhadap keluarga, anak, istri. Gimana yang punya kedudukan struktur sosial kenegaraan, mempertanggungjawabkan sesuai dengan lingkupnya. Pak RT ya
se-RT-an, Pak Camat, setingkat kecamatan, Pak Wali Kota, tentu lebih tinggi, dan seterusnya berjenjang. Makanya Nabi katakan, kullukum ro'in, setiap kamu pemimpin. Meskipun kita hanya warga biasa. Gitu. Karena itu, kehalifahan ini adalah konsep kelembagaan, konsep institusi. Kolektif, jelas kolektif. Kolegial, jelas. Karena dia akan mempertanggungjawabkan timnya. Umar Ibn Khattab sampai begini Pak, tingkat kesadaran tentang kepemimpinannya. Umar sedang berjalan melewati sebuah sungai di kota Syam, di kota Damaskus. Ketika Umar lewat, ada bangkai kambing, anak kambing. Umar berhenti, perintahkan prajuritnya, coba telusuri bangkai itu, cari ke hilir mana, lalu cari ke hulu, siapa? Tuan, itu kan hanya seekor kambing, anak kambing lagi mati. Kematiannya itu tanggung jawab aku. Aku kan khalifah. Cakupan aku bukan hanya ngelola manusia, tapi ngelola hewan-hewan yang dipiara oleh manusia. Itu kan untuk kepentingan manusia. Segitu dalam tanggung jawab seorang khalifah Umar Ibn Khattab. Dan prajuritnya diperintahkan telusuri ke bawah sampai ketemu itu. Lalu yang satu lagi telusuri ke hulu. Siapa yang ada peristiwa? Kenapa itu sampai terjadi? Karena Umar akan mendidik masyarakat. Gimana berternak yang baik, gimana melindungi makhluk Allah yang baik, gimana makhluk bisa memberikan manfaat. Tuh, gitu. Jadi Umar intinya akan mengedukasi masyarakat. Kenapa Umar sampai sejauh itu? Karena Umar merasa tanggung jawab khalifah itu bukan hanya manusia, tapi konsep tadi manusia, alam, Allah, sesama manusia, alam, dan seluruh makhluk. Begitu dalam sekarang manusia mati, tuan-tuan khalifah-khalifah kita, pemimpin kita cuek saja. Padahal yang mati manusia. Itu. Rasul memberikan gambaran bahwa setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir akan muncul Mulkan Aduda. Mulkan Aduda itu khalifah ngakunya, tapi tetap menggigit orang lain. Menggigit itu artinya menindas. Nanti setelah Mulkan Aduda berakhir, akan muncul juga satu periode yang memimpin itu adalah yang paling buruk di antara mereka. Yang paling buruk. Seharusnya yang terbaik. Tapi yang terburuk. Terus saja, manusia terus berusaha. Nah, ketika manusia berusaha, Allah akan coba tampilkan model pemimpin yang lebih baik. Tapi tetap saja nanti akan kembali lagi model-model yang Mulkan Aduda, model yang terburuk, sampai datang pemimpin di akhir zaman yang Ratu Adil. Imam Al-Mahdi, itu keyakinan Syiah. Dan setelah itu hanya 40 tahun lalu kiamat terjadi. Nah, apa yang kita saksikan sekarang itu, hemat saya, satu sisi menunjukkan kiamat sudah dekat. Pada sisi lain, saatnya Allah memberikan kesempatan muncul pemimpin yang bisa memperbaiki. Itu. Kelihatannya
sudah tergambar dalam pikirannya, tergambar, oh mana yang akan melanjutkan gambaran pemimpin yang menggigit, mana yang memberikan harapan untuk perbaikan. Kita tentukan sikap. Gitu. Ini bukan kampanye, ini akademik ini. Tentukan sikap. Tapi sampai kapan? Nanti Allah tetap muncul kembali pemimpin yang buruk. Buruk, sampai suatu saat ada yang kembali adil, dan setelah itu selesailah dunia ini. Ada. Kesimpulan saya, sementara dugaan di hati akan, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menyaksikan pemimpin yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Harapan kita gitu. Lalu jangan terjadi kiamat dulu sebelum aku dan seluruh sahabat-sahabatku dan umat-umat muslim yang beriman bersamaku memperbaiki diri di bawah pemimpin yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan Pak, mudah-mudahan terjawab. Iya. Jadi ceritanya mengalir seperti itu. Nah, fujur dan takwa, dua indikator tentang manusia, baik yang individu tetap akan dihadapkan dengan fujur dan takwa, sebagai pemimpin lebih-lebih akan menghadapi rakyat, akan menghadapi pejabat yang karakternya di atas fujur dan takwa. Tinggal pemimpin mau kemana komitmen. Kalau komitmennya akan berkomitmen anti korupsi, pasti dia akan memperkuat institusi KPK. Berarti ini pemimpin akan memperkuat kualitas takwa. Tapi kalau pemimpinnya kemudian bagian daripada bermasalah, sumber masalah, maka komitmen untuk menegakkan lembaga anti riswah itu lemah. Berarti pemimpin ini agak berkompromi dengan potensi fujur gitu. Kalau itu mental pemimpinnya, ya apalagi mental di tengah, mental di bawah, maka akan lebih rusak. Kira-kira, subhanallah, kira-kira seperti itu. Apakah cukup? Kalau ada, boleh satu orang lagi terakhir. Cukup? Oh ya, nah, iya, nah, udah 9:30. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian pengajian kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan akan terus ini masih di sekitar Adam. Karena ayatnya ini baru 30. Cerita tentang Adam itu akan berlangsung sampai ayat 39, gitu, 38. Kalau sekali ngaji satu ayat seperti ini, masih butuh berapa bulan Pak? 9 bulan sampai cerita Adam itu selesai. Tapi kan kita akan diselingi dengan tematik. Demikian, dan mari kita bersama-sama mengakhiri kajian kita dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.